Pemirsa Suyanto.id ketemu lagi dengan channel yang dengan sengaja didesain untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Dan kita kali ini bertemu lagi dengan narasumber Profesor Suarsih Madhya, PhD. Beliau adalah staf pengajar, dosen Universitas Islam Internasional Indonesia. Kalau terbalik nanti biar dibetulkan yang punya. Dan saudara, para pemirsa, terutama guru, siswa, orang tua, dan pengambil kebijakan, apa yang akan kita bicarakan kali ini? Kita berbicara mengenai penting enggak TKA dan penting enggak bahwa kita itu memiliki tes untuk melihat kompetensi kita itu di dalam bidang pendidikan. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Warsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, apa kabar? Alhamdulillah baik dan di tempat saya hujan deras dengan mencurahkan air yang dingin betapa sejuknya hati. Hmm. Nah, Bu, ini gimana kembali kepada laptop dan Iya, tentu saja lama nggak ketemu ya. ya ini TKA ini sudah dilaksanakan untuk SMA dan ini tahun ini akan dilaksanakan juga untuk SMP saya kira. Sejauh mana sih urgensi TKA bagi pendidikan kita? Menurut pandangan Bu Arsih gimana Bu? Iya, TKA ini sebenarnya sangat-sangat strategis ya untuk memberi data, untuk memberikan informasi kalau secara umum ya Ya, tentang jangan pencapaian. ya jangan sebenarnya dong. Jadi TKA itu sangat strategis. Sangat strategis, betul. Ini eufemisme, tapi sebenarnya sangat kalau strong nanti ini ya sangat sangat strategis untuk memberikan data tentang ketercapaian standar nasional pendidikan Ya, dan ya. ini tidak bisa dia pandang enteng karena memang menurut undang-undang memang pendidikan kita berbasis standar dan standar ini harus sama-sama dipahami ya. Mhm, ya, Sebagai apa namanya istilahnya itu ada ini saya nggak apa-apa. acuan mutu gitu loh. Kerancuan mutu sehingga seperti quality benchmark gitu. Hmm, Karena kita kan beda-beda ininya ya, ya, letaknya dan sebagainya. Ini perlu sangat perlu sehingga kita menempatkan TKA itu dalam konteks itu, Pak. hmm. Jangan dalam konteks lain gitu. Jadi Jadi, sangat jadi kalau nggak ada TKA, saya kira kan kita nggak tahu dari mana uh, where we have to deport and we have betul, to landing gitu ya. Jadi betul. uh, ya ini kan Jadi standar nasional memang ini kan perlu diuji melalui instrumen yang terstandar juga, Pak. hmm, Tidak dewe-dewe kan gitu karena ya, memang untuk melihat posisi nasional. Nah, ini yang harus kita pahami semuanya orang Indonesia yang masih eh, yakin bahwa memang pendidikan itu ada dasarnya, dasar hukumnya dan undang-undang kita memandatkan itu, Pak. ya, Jadi kalau lepas dari itu nanti kita kemana-mana apa namanya itu ya, apa namanya diskusi kita itu tidak akan apa ya hanya memuaskan apa namanya haru ya. birunya diskurs itu ya diskursus itu tapi dengan meletakkan TKA dalam pendidikan berbasis standar itu sangat kuat Pak urgensinya itu. Oke. Dan saya kira ketika kita harus tahu point of departure and point of arrival, Betul. itu TKA itu memang mutlak saya kira. Kalau nggak tahu sampai di mana pendidikan kita itu mencapai tujuan pendidikannya yang dibuat baik di satuan pendidikan maupun di tingkat nasional saya kira. Ya. Nah, jadi, Dan itu benchmarking itu penting Pak. hmm, Kalau tidak, nanti kita tidak tahu di mana misalnya ya daerah-daerah yang masih atau kalau bukan daerah itu politis ya, anak didik yang masih memerlukan bantuan untuk meningkatkan proses pembelajarannya, hmm, yang dipengaruhi oleh banyak-banyak faktor kan. ya, Jadi bagaimana kita akan memberikan
obat kalau tidak tahu diagnosisnya kan Ya gitu. remedi lah misalnya. Ya, betul, betul. Hmm. Kalau ada yang misalnya karena standar itu minimal, seandainya ada yang lebih itu ya syukur alhamdulillah berarti kita bisa memberikan challenge yang lebih kan itu dari ini. Misalnya ada masih siswa yang dapat wah 10 semua, berarti dia perlu challenge yang lebih sehingga dapat berkembang lebih lanjut. Jadi itu sangat penting sekali, Pak. Menurut Ya, saya ya. di samping apa ya mendorong apa namanya siswa sendiri untuk termotivasi, tapi masyarakat sendiri itu kan ingin tahu juga Ya, betul. seperti apa sih apa namanya layanan yang diberikan itu efektif untuk anak-anak, kemudian Ya. anak sendiri bagaimana gitu. Dan saya kira dalam uh, teori, dalam apa kajian akademikku, saya membaca juga bahwa tes-tes itu bentuknya apapun, termasuk TKA, itu kan akan memberikan teaching and learning incentive gitu loh. Jadi ya seperti juga feedback loop terhadap proses belajar, proses pendidikan, proses Nah, pembelajaran di ya, sekolah. Pak Yanto bagus ini kan feedback loop itu. Kalau dulu Ya. hanya selesai pada, oh tahu ini. Sekarang mereka akan dapat menganalisis mengapa di satu misalnya satu materi mereka atau satu area kompetensi mereka belum menguasai. Karena kan refleksi, Pak. Ya, ya. Muridnya mungkin kurang serius atau apa nama sekarang itu karena anu ya otonomi dari murid learning itu strategi belajarnya mungkin belum gitu ya. Kemudian gurunya juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan strategi belajar. Kemudian gurunya sendiri itu refleksinya luar biasa dengan adanya data bahwa memang muridnya belum menguasai dan itu kan tidak di soal oleh dia sendiri sudah Ya. eksternal ya sehingga lebih objektif lebih apa namanya lebih bisa orang itu lebih percaya karena memang melalui soal-soalnya melalui verifikasi validasi dan sebagainya itu Ya. jadi dari segi apapun itu menurut saya sangat-sangat diperlukan Pak itu. Ya, ya. Karena nanti ada teknis itu masalah anu ya, masalah eh, apa namanya beda lagi itu ya. Tetapi secara konseptual itu saya yakin sangat-sangat perlu itu. Ya, dan kalau kita melihat naskah akademik deep learning, itu kan TKA itu kan termasuk assessment ya, dalam rubrik assessment. Betul, Sehingga betul. kita kan sudah menetapkan bahwa di dalam belajar mendalam itu assessment dilakukan ada awal, tengah, akhir proses pembelajaran sehingga TKA bisa dianggap bukan dianggap memang merupakan assessment of learning saya kira dan Iya, ya betul. Kalau pembelajaran mendalam itu kan sebenarnya bukan berarti itu semuanya baru, tapi menyempurnakan yang lalu ya, Pak. Kalau enggak dulu service learning itu tidak dibuang, Pak. Itu perlu pertama kali memang service learning. Kemudian ada deep learning, deeper learning, dan setelah itu kan transfer ya, sehingga mereka lebih mengembangkan diri secara mandiri, kemudian merefleksi. Nah, pada waktu di dalam proses itu kan ada assessment, self assessment sebagai as learning, sebagai ya pembelajaran mereka sendiri itu belajar apa namanya menilai dirinya sendiri, menilai strateginya, menilai hasilnya, tapi malah ngasih sendiri. Kemudian peer assessment, kemudian ada assessment for learning, feedback dari gurunya. Kalau saya lebih lebih juga menyarankan feedback dari murid untuk ya. gurunya. Jadi semua belajar. Nah, semua ini kan mungkin masih apa namanya? Masih subjektif, masih apa ya? Masih belum belum terstandar. Nah, kemudian off learningnya itu supaya itu akuntabel, verified, tervalidasi kan perlu eksternal itu Iya, seperti apa ya memberikan garis bawah penekanan kemudian penguatan ini loh hasilmu seperti ini iya, iya. atau koreksi misalnya pernah Pak itu di suatu sekolah itu ada orang itu untuk mengimbangi apa namanya yang tes nasional tes outside ya tes nasional itu memberi bahasa Inggris itu menulis 10 ya sebetulnya kan nggak ada itu. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau yang jujur itu kan iya ya, ini kan namanya mengungkap kompetensi itu nggak boleh kan subjektif gitu ya.
Jadi ya, kalau kalau sekolah guru itu akan secara satria, aku siap loh di apa namanya di soal oleh orang lain dengan acuan yang sama, ya, kompetensi yang sama, ukuran-ukuran bukan ukurannya, indikator-indikator yang sama. Tapi dia tidak oleh internal gitu. ya, 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 ya. Jadi semacam tanggung jawab publik kan gitu ya. Ya, kalau di internal itu kan akan terapa terjerumus pada ngajar sendiri, kemudian memproses Ya, sendiri, dinilai sendiri, seneng-seneng sendiri kan gitu. Dan dan ini sebagai manusia, Pak, maaf, itu kan apapun itu ada subjektivitas itu nggak bisa dihilangkan sama sekali ya, 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 ya kan? Jadi ada godaan-godaan bagaimana ini, kemudian ada tekanan-tekanan misalnya yang hanya ingin eh, jaim gitu ya. Tapi ya, ini kalau memang sekolah yang atau guru murid yang memang satria istilah saya, itu siap dia ditanding. ya, Kalau orang pencak silat lah gitu, di ya, itu kan biar orang lain yang itu ya, bertanding dengan anak muridnya kan. ya, dan karena ini loh Bu, sekolah itu karena untuk mencari jenjang sekolah berikutnya, basically yang menjadi penyakit kita itu kan karena demand and supply. Dalam bidang Betul, pendidikan itu betul. sangat-sangat tidak sesuai, sehingga akhirnya kalau dalam teori ekonomi timbul black market. Jadi Hmm, pasar pasar gelap lah. Jadi dengan pasar gelap itu misalnya kan di perguruan tinggi ada skenario untuk merekrut siswa SMA yang rapotnya terbaik misalkan ya. hmm, Pokoknya menurut asesmen sekolah lah itu. ya, Akhirnya untuk apa? Sekolahnya tergoda untuk masuk ke pasar gelap black market itu tadi. itu Sehingga yang bisa terjadi betul, sejak kecil, sejak awal itu arisan nilai itu. Ya, betul. saya kan pengalaman waktu dulu memimpin perguruan tinggi itu di mana dulu ada bibit unggul. Wah, itu sekolah-sekolah. Tapi kita juga punya instrumen bagaimana dilakukan tracer study anak-anak dari sekolah tertentu itu performanya gimana. Kalau enggak, langsung di blacklist. Tapi itu kan takes time situ. Ya, Betul, ya tidak toh? efisien Ya, kan. ya. Walaupun di akhirnya terkonang, nanti konangan Konangan. itu kan apa prosesnya, sistemnya itu tidak bisa merespons in the right time gitu. Nah, gimana Bu? Jadi Sebenarnya makanya begini Pak, kalau orang itu menilai kan tidak pada output saja, tapi kalau orang misalnya di SMP, kalau anak-anak itu oleh gurunya itu baik, itu dinilai oleh siapapun itu akan baik. ya, Kemudian itu satu. Ya, kemudian berikutnya pada waktu sekolah berikutnya itu jika juga menunjukkan performance yang kompetensi pada sebelumnya itu betul-betul mendasari pendidikan selanjutnya sehingga ya, tidak komplain gitu ya. ya, Nah, ini bahaya sekali kalau sampai hari apa tadi yang black market tergoda jaim, ya, tergoda ya, ini. ya, 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 mirip ya. Dan itu nanti ke depan pada hidupnya itu mereka yang rugi loh, Pak. Hmm. Mereka akan rugi karena kalau dunia dunia luar itu sudah kejam kan ini nggak Oh ya, pandang kan itu ini. itu Bu kalau kita ke Sydney dulu kan termasuk sampai nggak ke Sydney, saya ke sini termasuk apa non-negotiable standard, ya kan? Betul. Nah, Yang jadi yang di mesinnya ya kita kalau itu soal teknis ya mereka pada waktu misalnya konten dari yang konvensi yang diujikan secara nasional itu mestinya yang non negotiable itu sehingga ya, tidak main-main siapapun harus ya, ya, menguasai. Inilah perlunya satu tim yang independen yang secara akademis didukung yang memiliki kompetensi membuat tes, membuat ini dan sebagainya itu untuk memastikan itu, Pak. ya, ya, Sekarang mungkin dan kalau ya, belum ada ya perlu dibentuk seperti dulu pernah misalnya ada Badan Standar Nasional yang mandiri yang ini dan didukung oleh para ahli itu perlu dipikirkan kembali misalnya itu. ya. Jadi Insya Allah. bukan justru ini membingungkan, bukan kalau kalau kita kembali pada pentingnya tes untuk standar tadi itu sangat kuat untuk di situ. Ya, 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 betul. Dan Apalagi OBI, Pak. OBI tadi kembali saya sampaikan, hmm, begitu standarnya di ini kan harus sudah memikirkan bagaimana nanti mengukur, memastikan bahwa standar itu tercapai, kan ya, gitu. betul. Dan nothing wrong saya kira dengan TKA. Seperti kita
waktu saya ke Sydney Bu ya, kita kan ke kantor Akara ya. Akara Ya, Akara ya betul. Australian Curriculum and Reports Agency saya kira. Itu Hmm. juga membuat tes Iya, nasional dan betul. tesnya itu ya seperti TKA itu dan eh, dan mereka memang niatnya itu wajib, tapi kalau seorang keluarga bapak ibu keberatan anaknya ikut itu ya boleh saja. Tetapi sebetulnya wajib karena eh, digunakan untuk feedback loop bagi proses pendidikan di sana. Jadi nggak ada salahnya lah TKA di negeri ini saya kira. Jadi kalau saya tidak ada salah, malah dibutuhkan kalau menurut saya sih, Iya, dibutuhkan. iya, iya. Selama ini terus anunya apa? Kalau misalnya ini nilai yang di sini oleh sekolah itu 8, yang di sana 8. Apakah benar itu sejajar gitu Iya, ya? iya. Instrumennya kan beda, Pak. Ya, Instrumen ya, beda, yang di ini beda. ya Nah, betul. yang penting sebenarnya essential knowledge, Ya, essential competency itu yang perlu dipastikan. Kalau ya ini makanya, pekerjaan tim, Pak, pekerjaan tim yang tadi. ya, ya makanya Bu, ketika UN ada, kemudian akhirnya dimusuhi banyak orang karena menentukan kelulusan, itu juga ada data bahwa Betul. nom, eh, nilai tertinggi di suatu tempat di Hmm. eh, sekolah di Indonesia di bagian lain sana itu tertinggi, di Jogja itu terendah. Ya, terendah Oh, untuk Jogja nilai seperti itu. Luar ya. biasa itu. Nah, ini penting itu saya kira untuk diketahui. Itulah sebabnya hanya DIY yang berani ketika UN dilarang melakukan ASDP gitu ya. Betul. Itu. Yaitu Assessment Standar Daerah Pendidikan. Setelah itu karena dilarang oleh pusat, ASDP itu singkatannya tidak asesmen daerah pendidikan, asesmen apa gitu. Kemudian undang saya Bu suatu ketika. Gimana Pak? Pak Yanto, menurut Bapak asesmen Hmm. berdasarkan standar daerah ini. Boleh-boleh saya bilang tuh. Harus DIY harus tetap istiqomah melakukan itu. Terus saya bilang begini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya bilang. Jadi mereka semangat sekali tepuk tangan. Akhirnya di DIY itu ketika melakukan penerimaan siswa di mana pada zaman Nadiem itu kan prestasi itu dinaikkan Hmm. Ya, kuotanya saya kira dari 15 jadi 30 kalau keliru. Itu nggak bingung dia, nggak betul. nggak nggak risau karena punya standar dari satu tempat Standarnya ke lain. jelas dan itu transparan toh Pak. Iya, Semua orang publik bisa mengakses, seorang tua dan sebagainya itu. Jadi kalau itu dipahami bersama, perkara ada masalah teknis itu mari kita pecahkan kalau saya begitu. iya. Yang penting sebenarnya ide urgensi, kemudian secara konsep, secara apa namanya kepentingan nasional untuk menjamin bahwa setiap anak itu mendapatkan layanan yang bermutu. Nah, hasil tes itu bisa memicu untuk Iya, menagih tanggung jawab tadi toh Pak. iya. Kalau Apalagi tidak kan sakar PDW nanti jadi TKD. apalagi kalau kita ingin pendidikan kita itu bermutu untuk semuanya, bagaimana Iya, kita memberi layanan yang relevan ya ketika kita betul. tidak tahu apa yang terjadi di sekolah Ya. melalui TK. Ya, Nah, kemudian ada satu hal lagi, Pak. Misalnya soal sekarang perjalanan mendalam, itu kan high order thinking skill yang di ini kan. ya, Soal-soal meskipun objektif itu ada, Pak, yang high order thinking skill. ya, ya, betul. Tidak, tidak bisa di-created gitu loh. Ya, betul, betul. Saya biasa membuat itu mahasiswa saya itu kalau ini Ya, wah mengerjakan itu harus mikir betul. Lah betul meskipun multiple ya, choice, ya, tapi iya, iya, iya. create gitu loh. Ya, Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan misalnya dalam konsep pembelajaran dalam ada tes yang standar tadi, tinggal ya, itemnya levelnya itu level yang tidak service learning saja kan ya, gitu. betul. Ya, saya juga ada orang yang alergi multiple choice tes subjektif tes itu namanya objektif subjektif itu kan caranya mengerjakan itu katanya oh merem saja bisa dapatnya oh my No 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 way my lah. God. Terus saya bilang saya balikin siapa yang bisa membantah bahwa TOEFL itu kalau nilainya tinggi dia mencerminkan kompetensinya juga di Amerika yang itu ditakuti oleh orang-orang Indonesia masuk perguruan tinggi Amerika itu adalah GRE Ya Graduate Result Jerry betul. Examination misalnya Start itu ya. ya wah itu dia bisa membuat high order thinking skill luar biasa. Betul, Ya, betul. Dan itu
Dan membuat soal yang itu tuh lama, Pak. Oh, Kalau lama, saya membuat, saya kan kadang-kadang kalau ujian semester itu ada yang 20, yang multiple choice itu lama banget, lama, lama. lama Saya pertimbangan. Ya, saya dulu Bu, pernah ke ITS di Princeton itu loh, di Hmm, New Jersey ya. Itu ya, ITS yang bikin TOEFL, GRE, betul, GMAT betul. segala macam Ya, itu. Untuk satu item tes itu. Jadi untuk mahal sekali, Pak, itu. terus 1 tahun, satu item. Betul, Makanya betul. mahal sekali. Karena Karena divalidasi sana sini. divalidasi berkali-kali ya. Nah, jadi mahalnya itu saya ketemu direkturnya ya waktu 2003 itu 2005 saya lihat di Jakarta itu. Ngaku mereka dulu memang non profit, tapi sekarang udah jadi profit Ya, organization ya gitu. tetap non profit, maksudnya tujuannya non profit, tapi non profit pun itu logistiknya, wah truknya aja banyak sekali berderet-deret. Ya, Gitu. Inilah saya kira diskusi kita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, baik bagi kepala sekolah, sekolah, dan kalau sekolah itu semangat loh Bu, betul. TKA ini, bahkan sekolah itu maunya itu TKA itu diwajibkan, tapi kan Ya, kebijakan tidak ya seperti itu itu. memang ada unsur lain yang anu ya kita pertimbangkan. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa disadari pentingnya itu, Pak. Ya oke. Wajib. Baiklah Bu, saya kira terima kasih kita sudah lama nggak ketemu. Suwe rajamu jamu pisan di Zoom ini. Jadi mudah-mudahan kita selalu sehat. Para pemirsa, Amin, amin. amin. Para pemirsa ikuti kita terus supaya kita bisa berdiskusi tentang isu-isu pendidikan sehingga kita tetap belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah sangat penting. Siapa yang nggak belajar sepanjang hayat akan ditinggalkan peradaban. Terima kasih, Prof. Warsi. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.